Baik Bapak Ibu, sekarang sudah menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Tengah dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita mulai saja kegiatan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Andi Ismail dari SMA YPS Mako Timur selaku ini. Pada kesempatan siang hari ini, pemateri kita adalah Ibu Ariana dan akan dipandu oleh moderator Bapak Ardi. Kami sampaikan beberapa informasi. Yang pertama bahwa kami harapkan agar semua yang berada di room ini tetap berlangsung. Nah, kami serahkan kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording has started. Saya ucapkan kembali terima kasih kepada Bapak Andi Lukman selaku host telah mempersilahkan saya untuk memandu pikon pada siang hari ini, dan saya juga ucapkan selamat pikon hari ini. Materinya, yaitu saya akan bacakan terlebih dahulu CV dari presenter. Ibu Ariana Bertalistiana SPD, tempat dan tanggal lahir Kebumen 1 September 1987, alamat Jatimulyo 02 RW 02 Aldian Kebumen, Jawa Tengah, nomor handphone 081-704-35662, email ariana.berta1987@gmail.com, instansi kantor SMP Negeri 1 Kebumen, alamat kantor Jalan Maijen Sutoyo nomor 22 Tengah. Riwayat pendidikan presenter ini adalah S1 Universitas Negeri Yogyakarta, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Itulah tadi sekilas untuk CV dari Ibu presenter kita pada hari ini. Sebelum saya persilakan kepada Ibu presenter, saya akan memandu jalannya pikon ini selama tidak lebih dari 1 jam, dan nanti setelah Ibu presenter telah menyajikan materinya, nanti akan kita buka sesi pertanyaan bagi Bapak Ibu yang nantinya ingin bertanya perihal materi yang disampaikan oleh Bu Ariana. Jadi untuk mengefisienkan waktu, dengan hormat saya persilakan kepada Ibu Ariana Bertalistiana SPD untuk menyampaikan materi. Silakan Ibu. Yatri STMT selaku instruktur Dikdar Gumun 1 MHK. Yang saya hormati Andi Lukman AM SPD. Yang saya hormati Bapak Ardi SPD GR selaku moderator,
dan yang saya hormati seluruh peserta Vkon pada siang hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul untuk menyaksikan presentasi dari saya. Kurang lebih presentasi saya diawali seperti ini, Bapak Ibu. Ya, perkenalkan, tadi sudah dikenalkan, nama saya Ariana Bertalistiana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi pada mata pelajaran bahasa Inggris, yaitu teks deskripsi. Ada 5 hal yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama adalah pengertian teks deskripsi. 2, tujuan menciptakan teks deskripsi. 3, ciri objek yang dideskripsikan. 4, ciri teks deskripsi. Dan yang terakhir adalah ciri penggunaan kata dan kalimat pada teks deskripsi. Kita mulai yang pertama, yaitu pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi dapat didefinisikan sebagai teks yang menggambarkan secara jelas objek. Objek di sini bisa berupa binatang atau orang, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Biasanya menggunakan panca indera. Yang kedua, tujuan teks deskripsi. Seperti tadi diterangkan di pengertian bahwa tujuannya adalah menggambarkan, berarti di sini tujuan dari menciptakan teks deskripsi adalah menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Jadi bersifat subjektif karena dari sini sudut pandang penulis. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran konkret mungkin suatu objek, suasana, atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Berikutnya, yang ketiga, ada ciri objek yang dideskripsikan. Ada 2 hal yang bisa menjadi ciri utamanya, yaitu bersifat khusus. Objeknya itu tertentu, hanya satu, yang berbeda dengan objek yang lain. Yang kedua, bersifat pendapat personal. Tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu. Misalnya kalau Bapak Ibu melihat buku teks bahasa Indonesia dapat dilihat pada buku siswa halaman 4-5. Materi berikutnya yaitu ciri teks deskripsi. Kalau tadi objek, maka sekarang ciri teks deskripsi. Yang pertama, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Jadi objek nanti dibagi-bagi. Yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret atau menggambarkan wisata yang indah akan dikonkretkan indahnya itu seperti apa. Jadi tidak hanya sekadar indah, tapi dijelaskan apa yang indah dari tempat tersebut. Menggambarkan ibu yang baik juga digambarkan. Kenapa sampai ibu dikatakan baik? Seperti apa baiknya? Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus. Jadi tidak hanya sekedar baik atau misalnya kalau warna melihat ombak kita bisa lagi biru toh dan sebagainya. Deskripsi dengan kata-kata dengan yang kuat. Ini ombak menggempur membolokkan ibu yang tegar. Di sini kita mengatakan sebagai ibu yang tangguh. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai ciri penggunaan kata dan kalimat pada teks deskripsi.
di sini teks deskripsi itu menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan seperti sudah diterangkan. Kemudian ada kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Berikutnya sinonim dengan emosi yang kuat. Lalu yang keempat, majas untuk melukiskan secara konkret. Kemudian ada kalimat rincian. Ada bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Dan yang terakhir adalah ada kata ganti orang. Demikian Ibu, Bapak, materi pada siang hari ini. Apa? Ya sayur apa sih? Kan ada mobil Setelah yang kita mempelajarinya, mari Siapa kita yang coba cek Siapa sejauh titip mana siapa? pemahaman kita terhadap Oh iya. materi yang tadi Kenapa kok disampaikan. nggak Mari titip? kita coba evaluasi. Nah, kalau kita sudah siap, kita tinggal klik mulai. Mari kita coba cek Bapak Ibu sejauh mana pemahaman kita. Tadi disampaikan bahwa teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan, terus ada kata-kata panca indera, sehingga bisa dilihat ya Bapak Ibu sudah bisa menebaknya. Ya, sudah jelas Ibu-ibu, jawabannya tadi ada menggambarkan, ada tadi kita menggunakan panca indera, berarti jawabannya sudah jelas. Jawabannya adalah yang D. Kemudian yang kedua, contoh kalimat yang dapat membuat pembaca seolah-olah merasakan. Tadi merasakan berarti kita menggunakan indera perasa. Bisa dilihat di sini yang merekam merasa atau Bapak. Bisa dilihat A, B, C atau D. Di sini semuanya penggambaran, merupakan suatu penggambaran. Tapi kita yang menggunakan indera perasaan, di situ ada kata-kata kulit, pasti ada kata kulit, pasti langsung kita klik D. Selanjutnya kita masuk soal nomor 3. Tadi sudah sempat saya katakan bahwa objek yang dideskripsikan digambarkan secara apa? Kita pasti menggunakan sudut pandang penulis, ya, berarti secara subjektif. Dua soal terakhir Bapak Ibu. Ini bisa menjawab nomor 3, pasti bisa menjawab nomor 4. Jawabannya adalah pengarang. Dan soal yang terakhir, ini yang namanya uji coba. Kami di sini saya hanya istilahnya memutar-mutar pertanyaan sehingga kita bisa lihat sejauh mana paham dengan materi. Di sini sudah terlihat tadi sebenarnya agak sama dengan materi atau maaf soal nomor 1, berarti jawabannya yang C. Ya. Demikian Ibu serta tampilan dari materi saya pada siang hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ngomongnya tidak ngomong. Ya, terima kasih atas materinya Ibu Aryana. Saya di kandang soalnya mesti biasa. Engko nek sekolah bukan. Oke, mohon izin Bapak Ibu yang masih belum di-mute mic-nya agar bisa di-mute. Kita akan beralih ke sesi pertanyaan. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan aktifkan mic-nya. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Pak. Mohon maaf Ibu, nama Ya, saya dari MTS Negeri 1, MTS Negeri 2 Karanganyar. Mau bertanya tadi dari tes deskripsi itu adalah bersifat subjektif. Kemudian ada kata tadi menggambarkan sesuatu. Berarti antara satu dengan orang lain itu berbeda. Misalnya ketika kita melihat suatu objek, suatu pegunungan, itu kita gambarkan masing-masing akan berbeda bentuk deskripsinya ya. Itu pertanyaan saya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pertanyaan dari kira-kira mau langsung jawab saja Ibu Aryana. Iya, baiklah, langsung saya jawab saja. Ibu, di sini subjektif, yang dimaksud subjektif di sini ketika kita menggambarkan itu lebih ke bagaimana keindahan
kita memandang sesuatu tentu saja dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya kita sama-sama menggambarkan tadi pegunungan, tapi kan pendapat kita, penulis satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Sama-sama indah, tapi pasti sudut pandangnya itu berbeda. Jadi di sini lebih ke sudut pandang penulis saja, seperti itu. Bisa juga istilahnya untuk membedakan, di sini maaf tadi belum saya sampaikan, misalnya kita sama-sama menggambarkan gunung. Banyak sekali gunung di Indonesia ini, di dunia ini juga banyak sekali gunung. Nah, ini juga dimaksudkan untuk mencari ciri khusus dari gunung yang sedang kita gambarkan, seperti itu. Dan pasti menggambarkannya antara orang yang satu dengan yang lainnya berbeda. Ya, menang dengan inderanya, perasaan penulis terhadap objek itu. Bagaimana Bapak? Maaf, bagaimana Ibu sudah jelas? Satu lagi ya Bu. Tadi itu adalah objek yang bisa terlihat. Kalau satu objek itu tidak terlihat, misalnya suatu sifat, tadi kebaikan, itu apakah juga bisa berbeda? Dan untuk penggambarannya dengan apa? Silakan ditanggapi kembali Bu Ariana dari. Ya, terima kasih. Namanya teks itu adalah satu kesatuan yang utuh. Apabila kita menggambarkan, misalnya kalau sifat berarti kita lebih ke makhluk hidup seperti orang atau binatang. Memang itu pada umumnya digambarkan, misalnya kalau itu orang, misalnya kita, ibu kita, pasti bagaimanapun fisiknya, bagaimanapun cara bicaranya, bagaimanapun cara sifatnya, pasti kita akan mengatakan bahwa beliau itu baik. Pasti kita juga akan mengungkapkan apa yang baik daripada ibu kita itu sendiri. Bagaimana Ibu? Cara penggambarannya itu apakah secara kelihatan atau sifat-sifatnya ketika kita membahas secara teks deskripsi tadi dari satu hal ya? Mohon izin itu Ibu Ariana, Ibu Edi, saya mohon izin dulu, saya potong sebentar. Mohon Ibu Ariana, jadi layar sharingnya ini layar hitam, Bu. Serta bertanya, ya. Iya, memang. Mohon di-share. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan dilanjut Ibu, silakan dijawab tanggapan dari Ibu Edi tadi. Ya. Terima kasih Ibu. Saya jawab lagi ya. Kalau maaf agak busuk. Ya. Memang kalau kita menggambarkan sifat di sini diperinci. Tadi ada kata-kata bahwa teks deskripsi adalah memerinci. Jadi di sini dalam menggambarkan sifat, kita memerinci sifatnya. Baiknya itu seperti apa? Ramah, lebih ke khusus. Tadi ada kata khususnya. Ramah. Kenapa sampai dikatakan ramah? Dijelaskan lagi dengan kalimat rincian. Bukan mengapa. Dan sebagainya. Bagaimana Ibu? Bagaimana Ibu Edi? Mohon boleh di-share kembali materinya Ibu Ariana. Baiklah, yang ini sudah saya buka ya. Kita sebenarnya bisa menggunakan yang ini sebenarnya pembahasannya akan lebih di bab selanjutnya, yaitu tentang struktur. Di sini memang lebih ke pengertiannya terlebih dahulu seperti itu. Bahwa diharapkan dari sini terpatri di pikiran kita atau di pikiran siswa nantinya bahwa yang namanya teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara senyata mungkin, sekonkret mungkin, sehingga pembaca benar-benar tidak ada pertanyaan lagi, bisa mendapatkan penggambaran yang jelas tentang objek tersebut. Oke, terima kasih Ibu Ariana. Ya. Bagaimana Ibu Edi? Ada pertanyaan lagi? Oke, saya buka untuk pertanyaan berikutnya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, silakan Ibu. Sebutkan nama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ini baru nyala. Tinggal 30 menit, Mas. Kan sampai jam 2. Oh, gitu. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. Iya, Ibu. Silakan Ibu, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajra. Saya dari SMA YPS Sorowako. Silakan Ibu. Kebetulan saya adalah guru bahasa Indonesia juga. Mungkin tadi sejalan dari pertanyaan penanya pertama. Kalau menurut saya bahwa seharusnya ketika kita menulis teks deskripsi itu seharusnya bahkan bersifat objektif. Kenapa? Karena kita melihat benda itu secara nyata. Mohon mungkin bisa diluruskan nanti kalau pertanyaan sedikit berbeda. Halo. Ya, halo. Ya, bisa saya jawab, Pak Ardi? Silakan Ibu. Kasih pertanyaannya Bu Hajra. Objektif dan subjektif di sini lebih ke cara pandang kita melihat objek. Ya, objeknya memang nyata, senyata mungkin. Tapi pastikan ada pendapat sendiri. Karena di materi kelas 7 sendiri, nanti pada akhir semester ada teks laporan hasil observasi. Ini hampir sama dengan teks deskripsi. Tapi saya membedakan di sini karena kata kuncinya adalah subjektif. Kita bisa mengatakan itu, misalnya kita ingin di sini kan mengungkapkan kekaguman indah ya gitu ya. Belum tentu kan orang lain merasakan tersebut. Tapi kan kita bertujuan untuk atau agar pembaca merasakan kenapa kita mengatakan bahwa suatu objek itu indah. Nah, itulah yang dimaksud subjektif di sini. Nanti ada tersendiri di materi sendiri namanya teks laporan hasil observasi. Di situ benar-benar bersifat objektif. Nah, objektif di sini atau objektif secara umum bisa diartikan bahwa objektif itu bisa dibuktikan kebenarannya melewati beberapa penelitian. Nah, oleh karena itu di teks deskripsi ini saya tekankan subjektif adalah lebih ke bagaimana kita atau penulis mengungkapkan perasaannya terhadap suatu objek. Materi ini pun udah muncul. Oke, cukup Ibu Ariana. Ya. Cukup. Apakah lebih? Oke, bagaimana Ibu Hajra? Moderasi. Ya. Atas jawaban dari Ibu. Begini Bu, mungkin atas ini ya, kita menggambarkan benda itu memang secara subjektif per individu, tapi dia bersifat tetap objektif. Jadi kalau misalnya kita meminta siswa untuk menggambarkan sesuatu, kalau misalnya ya kita meminta siswa menulis teks deskripsi, otomatis kan kita memperlihatkan atau memberikan satu objek, sehingga pada penilaian itu kita bisa mengukur ternyata jadi kita bisa mengukur hasil seperti ini karena kita memberikan satu objek. Halo. Ya. Dipahami Bu Ariana pertanyaannya dari Bu Hajra lagi? Terima kasih. Ya, mungkin silakan. saya bisa menanggapi sebentar. Silakan. Ya, terima kasih atas saran dan masukannya. Tapi di sini lebih sekali lagi bagaimana kalau di sini babnya adalah bagian memang pengertian di mana nanti objektif atau subjektif nanti bisa tadi dikatakan rancu seperti itu. Saya paham bahwa kita menggunakan sudut pandang yang maksud objektif dari Ibu bahwa benar-benar benar bisa dibuktikan dan tapi di sini ya nanti terima kasih masukannya. Tapi di sini memang saya lebih menekankan ke subjektif karena tadi alasan saya adalah nanti bisa membedakan antara subjektif dan objektif ketika kita membahas dua teks itu yang berbeda. Itu tujuan saya. Tapi terima kasih masukannya, bisa menjadi tambahan ilmu buat saya dan masukan buat saya untuk pembelajaran yang akan datang. Oke, terima kasih dari Ariana. Ya,
sekarang saya masih buka satu pertanyaan lagi, mungkin Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya, masih dibuka kesempatan untuk pertanyaan berikutnya. Jika masih ada, silakan di unmute mic-nya, kemudian sebutkan nama, kemudian pertanyaannya. Gimana Bapak Ibu? Masih ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya kembalikan ke presenter untuk menyampaikan kesimpulan dan closing statement sebelum kita kembalikan ke host. Kepada Ibu Ariana, saya persilakan kembali. Ya, terima kasih kepada Bapak Ardi. Baiklah, saya simpulkan bahwa pembelajaran teks deskripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan pengertian dari teks deskripsi, bahwa teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek senyata mungkin dengan menggunakan kalimat atau kata-kata khusus, kalimat rincian, agar pembaca benar-benar bisa melihat, merasakan apa yang sedang digambarkan oleh penulis. Satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa aplikasi yang saya buat ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saya berharap kepada para peserta dan juga instruktur untuk memberikan kritik konstruktif guna perbaikan di masa yang akan datang. Terakhir, saya berharap presentasi ini akan memberikan manfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada presenter kita hari ini, Mbak Ibu Ariana Bertalistiana SPD dari SMPN 1 Kebumen. Oke, itulah tadi presentasi singkat dari Ibu Ariana mengenai tes deskriptif untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia ke SMP kelas 7. Oke, tadi sudah disimpulkan juga oleh Ibu Ariana tentang materinya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada peserta juga, dan saya selaku moderator ucapkan banyak-banyak terima kasih dan permohonan maaf jika pada penyampaian materi ini ada kekurangan, ada kendala yang tidak kita inginkan, dan semoga apa yang seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Ariana, semoga apa yang disampaikan pada presentasi hari ini dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Pak Andi Lukman selaku host monitor, Pak, apakah sudah berada di room? Ya, terima kasih karena tadi sempat terpental, Pak, ya. Oke, saya kembalikan dari moderator, saya kembalikan ke host untuk lanjutannya Bapak. Jadi saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan ke Pak Andi Lukman selaku host. Baik, terima kasih selaku moderator dan terima kasih kepada Ibu Ariana Berta selaku pemateri kita pada siang menjelang sore hari ini. Bapak Ibu yang sama kami hormati, sekarang di pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas partisipasi kita semua dalam room meeting dari kelas Muhammad Hatta pada siang hari ini. Mohon maaf jika dalam kegiatan ini ada hal-hal yang masih kurang, dan kami yakin bahwa pada pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah yang disampaikan oleh kelompok Muhammad Hatta akan jauh lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Waho, terima kasih kepada Ibu Resi, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam Vikon kita pada siang hari ini. Terima kasih karena telah sama-sama menjaga ketertiban room kita sehingga kegiatan Vikon kita pada siang hari ini bisa berlangsung dengan sangat baik. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Iya, terima kasih semuanya.